Pemirsa, profesi perawat acap kali mendatangkan kesedihan dan kebahagiaan. Namun apa menjadi momen tersedih seorang perawat? Dalam video yang diunggah ulang oleh akun Foxshit berjudul "Sumpah Gak Kuat", seorang perawat diduga menulis caption yang menyentuh hati. Aku kira part tersedih menjadi perawat adalah saat lihat pasien meninggal. Ternyata bukan hanya itu, pasien lansia yang dirawat tetapi tidak ada yang menunggu, itu bikin menangis. Seperti yang terlihat dalam video, seorang pasien lansia seorang diri menandatangani persetujuan operasi tanpa ada keluarga yang mendampingi. Sebagai penumpang dalam hidupku, kau berikan Video yang diunggah kemarin itu sudah mendulang ribuan komentar. Kebanyakan netizen merasa prihatin dengan nasib si kakek yang kabarnya tak dijenguk sama sekali oleh keluarganya dari sebelum hingga sesudah operasi. Akun azmib.rmr menulis, "Satu orang tua bisa merawat 5 anak, tapi 5 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua." Sementara akun hana.aa menulis, "Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya." Oke, jadi tanggapan mengenai berita terkait memang sebenarnya sangat sedih ya, gitu. Karena kita tahu bahwa mungkin saat ini kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, pekerjaan, keluarga segala macam. Tapi kita juga harus ingat bahwa orang tua yang sudah membesarkan kita, apalagi ibu yang sudah melahirkan kita. Jadi sebisa mungkin kita harus meluangkan waktu selama mereka masih ada. Itu kita meluangkan waktu sebaik mungkin, karena biasanya memang kadang kita itu sadar ketika apa yang kita sayangi dan kita miliki itu sudah tidak menjadi milik kita lagi. Tapi kita berharap semoga supaya mungkin dengan viralnya berita tersebut bisa membuat pihak keluarga menjadi lebih sadar, lebih tahu bahwa ternyata keadaannya seperti ini dan bisa lebih cepat untuk ketemu dengan yang bersangkutan supaya bisa ditangani. Di tengah kesibukan syuting, aktris muda berbakat Tisa Biani selalu menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan sosial. Tak harus membuat prank sosial di YouTube, Tisa terjun langsung ke panti sosial. Belakangan ini, Tisa sering menyambangi sekolah khusus anak-anak tunarungu untuk belajar bahasa isyarat. Bahkan Tisa ingin mempelajari Al-Quran dengan bahasa isyarat. Aku kebetulan emang ada kegiatan sosial, datang ke tempat-tempat adik-adik yang memang kalau nggak salah tuh dia tunarungu ya, tunarungu. Jadi sekalian belajar bahasa isyarat juga. Kebetulan dulu aku pernah main film berperan sebagai orang yang memang tunarungu, terus bisa bahasa isyarat. Jadinya aku kesana gitu, sekaligus belajar Al-Quran tapi pakai bahasa isyarat. Sebenarnya tersentuhnya karena mereka bisa baca Al-Quran tapi pakai isyarat itunya sih gitu. Sedangkan kita kadang belajar Al-Quran tuh kadang masih masih males-malesan. Kadang kalau misalnya capek suka ditunda gitu. Padahal sebenarnya itu kan adalah kewajiban umat Islam gitu. Tapi mereka bisa walaupun punya keterbatasan tapi tetap semangat belajar Al-Quran. Sebelumnya, Tisa memang pernah berperan sebagai anak tunarungu. Pemeran anak-anak terbaik FFI 2014 dalam film 3 Napas Likas ini ingin membantu anak-anak tunarungu agar percaya diri dan bisa mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki. Bersama Dul Jailani kekasihnya, Tisa ingin berbagi pengetahuan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Mau nanya, kenapa aku bisa jadi tunarungu? Terasing dari normal dunia, bertahan tepiskan keluh dunia. Isyarat dokter cinta berarti isyarat aku bisa. Kita boleh terbatas fisik, tapi pikiran kita tidak boleh terbatasi. Sebenarnya
sebenarnya karena udah pernah sempat belajar di tahun 2019, jadi ada beberapa yang aku ingat bahasa-bahasanya gitu. Cuman kalau misalnya disuruh melancarkan mungkin belum ada waktunya aja, tapi aku tertarik sih untuk belajar isyarat lebih dalam. Alhamdulillah sih sejauh ini ada lah sesekali pasti sempetin untuk datang ke kegiatan sosial gitu sih, supaya bisa memanfaatkan kegiatan kalau misalnya lagi kosong ke sesuatu hal yang emang bermanfaat gitu. Sejak usia 8 tahun terjun ke dunia hiburan, Tisa menjadi tulang punggung keluarga, rajin menabung agar bisa memiliki rumah dari hasil jerih payahnya sendiri. Beruntungnya rumah impian Tisa itu kini sudah berdiri megah di sebuah klaster di kawasan Jakarta Selatan. Kelak untuk urusan sandang papan, Tisa tak mau bergantung pada suami. Ya alhamdulillah itu rumah baruku, hasil tabungan aku sendiri juga. Alhamdulillah berkat kerja keras syuting dari pagi sampai pagi ya bisa ada rumah, ada hasilnya sih gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih ke warna aja sih gitu, karena aku orangnya kalau misalnya warnanya pas, cocok, aku pasti bakalan bakalan suka gitu. Bukan sesuatu hal yang emang harus memaksakan harus mewah, tapi yang paling penting kan warna dan akunya benar-benar nyaman nempatinnya gitu. Penyanyi Yuni Shara belum lama ini menjadi inspektur upacara pada acara HUT Republik Indonesia ke-79 di sekolah PAUD yang didirikannya. Yuni yang mengelola sekolah PAUD sejak 13 tahun lalu selalu menghadiri acara penting seperti Hari Kartini, Hari Anak Nasional, hingga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, kedua putra Yuni, Kevin dan Selo, tidak bisa menemani sang bunda. Dilaksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap upacara saya selalu menjadi inspektur upacara. Setiap saat upacara saya selalu menjadi inspektur upacara. Nah, seragam itu setiap tahun itu saya berganti. Kadang-kadang sampai ada yang nanya, tahun ini Bunda pakai apa ya gitu. Tapi anak-anak itu akhirnya menyesuaikan bahwa mereka tuh pakai krim, baju warna krim. Terus kalau paskibraka pasti pakai putih-putih. Kemarin tuh anak-anak pakai celana. Biasanya ada yang perempuan pakai rok juga gitu. Tapi itu kalau dilihat videonya kelihatan kok bisa ya anak-anak gitu. Banyak sih saya lihat tuh komentarnya, kok bisa ya anak sekecil itu hafal Pancasila dan lain-lain. Memang di sekolah saya itu menerapkan pertama adalah bermain dan belajar. Bermain dan belajar artinya supaya anak-anak tidak ada keterpaksaan untuk datang ke sekolah. Di sekolahnya, Yuni mengajarkan anak-anak mandiri. Orang tua murid tidak diperkenankan masuk untuk membantu anak-anaknya karena bisa menghambat proses pembelajaran para siswa. Disiplin keras Yuni ternyata sangat bermanfaat bagi generasi Z di tingkat preschool, TKA, dan B. Orang tua yang mendukung anak-anak itu, jadi mereka tuh mensupport anak-anaknya. Padahal mereka tidak saya kasih masuk untuk ke sekolah. Jadi artinya anak-anak harus dilepas untuk menjadi mandiri di sekolah. Kalau misalnya yang kemarin itu, alhamdulillah sih sebenarnya saya setelah lihat videonya, anak-anak kan baca sila keempat itu tidak ada potongan sama sekali ya. Anak kecil membaca sila keempat itu sila yang terpanjang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu membaca tanpa dipotong untuk melatih nasionalisme anak-anak terhadap bangsa ini, bahwa
bahwa kan ada mengheningkan cipta untuk menang para pahlawan yang telah mendahului kita. Terus ada pembacaan undang-undang dasar. Jadi itu kalau selengkapnya tuh bisa lihat di YouTube. Kelak, Yuni akan mewariskan sekolah PAUD itu kepada Kevin dan Selo. Namun kakak kandung Krisdayanti ini tidak mau memaksakan anak-anaknya untuk serius menekuni bidang pendidikan. Kevin yang kuliah S2 jurusan Digital Management dan Selo yang kuliah Hukum Internasional ingin mengejar cita-cita mereka. Sebagai orang tua, Yuni hanya mendukung apa yang dicita-citakan kedua putranya. Sekolah itu adalah apa ya? Saya pertama tidak pernah berpikiran untuk masuk ke dunia pendidikan. Akhirnya sekolah itu ada, itu sekolah yang saya offer. Terus kalau menjadi sekolah, ya saya bikin aja. Yang sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa mempunyai manfaat untuk orang lain. Itu saya lakukan itu gitu. Anak-anak saya juga punya cita-cita sendiri, karir sendiri. Kalau milik saya milik anak-anak pastinya begitu kan. Apapun yang saya miliki itu pasti buat punya anak-anak gitu. Tapi anak-anak saya juga punya cita-cita, enggak mungkin tidak di bidang ini mungkin, tapi ya itu tahu itu punya ibunya gitu. Tapi mungkin anak-anak meneruskan dia sesuai dengan bidangnya sekolah masing-masing. Selo dia ambil hukum internasional, si Kevin dia digital management gitu.